Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada Pak Nuryanto yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, kelompok tim audit 1, untuk mempresentasikan evaluasi tengah semester kami mengenai kasus korupsi dan fraud, di mana kelompok audit 1 ini terdiri dari Nur Melani, kemudian juga saya Sarah Dewianti, dan rekan satu lagi Noris Mulia Nugraha. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung memasuki pembahasan kasus korupsi dan fraud yang pertama yang akan disampaikan oleh Nur Mailani. Kepada Nur Mailani, kami persilahkan. Baik, terima kasih Sarah. Kasus pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah kasus Healthy South pada tahun 2003. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kasus korupsi Healthy South ini. Ternyata Healthy South Corporation ini adalah perusahaan jasa kesehatan terbesar di Amerika Serikat yang terlibat dalam kasus korupsi terbesar pula di dalam sejarah dunia kesehatan. Next, sir. Nah, di sini ada sejarah singkat dari Healthy South Corporation itu sendiri. Didirikan pertama kali di Birmingham, Alabama sebagai bagian dari perusahaan daerah Delaware pada tanggal 22 Februari 1984 dengan nama Amcare Inc. oleh pendirinya yang bernama Richard M. Scurisi. Kemudian pada tahun 1985, perusahaan ini pun berganti nama menjadi Healthy South Rehabilitation Corporation. Nah, Healthy South ini awalnya dikenal sebagai perusahaan rehabilitas fisik sebelum berkembang menjadi jaringan rumah sakit dan pusat pelayanan kesehatan terkemuka. Next. Nah, gimana sih kronologi kasus korupsi yang melibatkan Healthy Salt ini? Di sini ada 3 poin. Yang pertama, pada tahun 2003, investigasi oleh pihak berwenang mengungkapkan bahwa adanya praktik akuntansi palsu di Healthy Salt. Nah, kemudian yang kedua, Richard Cruikshank dan beberapa eksekutif senior ini ditangkap dan didakwa dengan berbagai tuduhan penipuan dan korupsi keuangan. Nah, kemudian kasus ini pun mengungkapkan skema penggelembungan pendapatan dan aset perusahaan. Next. Nah, gimana sih fraud pada kasus ini? Nah, fraud yang ada di Healthy Soul terjadi pada periode yang menarik nih, di mana pertumbuhan ekonomi diimbangi dengan regulasi dan undang-undang yang terlalu banyak celah, sehingga melakukan kecurangan akuntansi terbilang relatif mudah pada saat itu. Nah, pada tahun 90-an, pada saat itu merupakan masa di mana investor dan kreditor tidak begitu melihat profitabilitas dan hanya mementingkan pendapatan sematanya aja. Nah, di sini ada 3 poin modus fraud pada kasus Healthy Salt ini. Yang pertama yaitu fiktif penjualan. Nah, di sini Healthy Salt ini mencatat pendapatan yang sebenarnya tidak pernah terjadi melalui penciptaan transaksi penjualan palsu. Si Richard ini ternyata menyuruh eksekutif-eksekutif senior untuk membuat transaksi palsu. Kemudian yang kedua ada penggelembungan aset. Healthy Salt ini meningkatkan nilai aset sehingga terlihat lebih menguntungkan daripada yang sebenarnya. Nah, sebenarnya itu pendapatan dari Healthy Salt itu di bawah atau pendapatannya itu sedikit sehingga si Richard ini memanipulasi pendapatannya sehingga besar. Sehingga pemilik saham tidak curiga dengan aset yang ada di Healthy Salt ini. Nah, kemudian yang ketiga itu akuntansi kreatif. Nah, praktik akuntansi yang tidak etis dilakukan untuk menyembunyikan keuangan perusahaan yang sebenarnya merugi. Nah, seperti tadi yang dijelaskan bahwa si Healthy Salt ini sebenarnya mengalami kerugian, tapi si Richard memanipulasi
atau memfiktifkan penjualannya sehingga penjualannya itu terlihat naik gitu. Next, Sam. Nah, di sini akibat kelakuan dari Richard dan eksekutif-eksekutif senior di Healthsort ini, maka terdapat akibat hukum yang dihadapi oleh si pelaku Healthsort. Nah, yang pertama ini si Richard Cruci, dia ini CEO-nya. Pada tahun 2006, si Cruci ini dinyatakan bersalah atas penyuapan, penipuan surat, dan konspirasi. Ternyata dia divonis 82 bulan penjara dengan masa percobaan 3 tahun dan denda 19 mobil, rumah, dan properti lainnya milik Tuan Cruci kemudian dilelang. Nah, kemudian yang kedua ini, selain dari Richard, ini adalah eksekutif-eksekutif seniornya, ada Aaron Bean. Dia menerima hukuman 3 bulan tahanan dengan denda 285.000 US dollar dan legal fees sebesar 750.000 US dollar. Nah, yang ketiga ada Michelle Martin. Dia didakwa 3 tahun penjara dan denda sebesar 2.450.000 US dollar. Kemudian yang keempat ada Bill Owens, menerima hukuman 5 tahun penjara. Kemudian yang kelima ada Weston Smith dengan hukuman 27 bulan di penjara federal dengan masa percobaan selama 2 tahun dan denda 1,5 juta US dollar. Nah, yang terakhir ini adalah Ted McVeigh. Dia masa percobaannya selama 5 bulan dan membayar denda 10.000 US dollar dan uang tebusan sebesar 50.000 US dollar. Nah, ada juga ternyata di sini Ken Livesey dengan masa percobaan selama 5 tahun dan denda 10.000 US dollar dan dia harus menebus sebesar 750.000 US dollar atas keterlibatan dalam meninggikan pendapatan dan aset Healthy Salt serta menghabiskan waktu selama 6 bulan di bawah pengawasan elektronik. Nah, kemudian yang kedelapan ini ada Hannibal Sonic Crumpler. Dia satu-satunya eksekutif selain Richard yang mengaku tidak bersalah dalam keterlibatannya dan diputuskan bersalah oleh juri pada saat persidangan. Dan dia dihukum 8 tahun penjara serta denda 1,4 juta US dollar. Kemudian yang terakhir ada Ernest Young. Nah, dia ini adalah audit eksternal yang mengaudit perusahaan si Healthy Salt ini. Ternyata dia juga didakwa bersalah sehingga si Ernest Young ini didenda, dituntut, dan diharuskan untuk membayar jumlah sebesar 109 juta US dollar oleh pemegang saham. Nah, kita tahu di atas tadi fraudnya, kemudian pelakunya siapa aja, dan hukumannya apa aja. Nah, di sini saya akan menjelaskan kerugiannya berapa nih. Nah, Healthy Salt mengatakan audit forensik oleh PricewaterhouseCoopers menemukan entry tambahan yang palsu sehingga totalnya meningkat 3,8 miliar US dollar hingga 4,6 miliar US dollar. Nah, naiknya sebesar 3,5 miliar perkiraan pemerintah tahun lalu. Penipuan tersebut mencangkup 2,5 miliar US dollar dalam entry akuntansi palsu pada tahun 1996 hingga 2002, 500 juta US dollar dalam akuntansi yang salah untuk goodwill dan item lain yang terlibat dalam akuisisi dari tahun 1994 hingga 1999 dan 800 juta US dollar hingga 1,6 miliar US dollar dalam akuntansi agresif dari tahun 1992 hingga Maret 2003. Nah, ini data ini merupakan dari Brian P. Marshall, si kepala restrukturasi perusahaan. Nah, menurut saya, di sini saya akan menyimpulkan opini serta kesimpulan dan pembelajaran dari kasus korupsi ini. Nah, ada beberapa poin yang dimana menurut saya janggal. Nih, kasus Healthy Salt ini mengatakan pentingnya etika bisnis yang kuat dan pengawasan yang ketat dalam mencegah praktik keuangan yang tidak etis.
Nah, masalah etika dalam kasus ini yang menurut saya sangat ganjal adalah apakah adil jika mantan CEO Healthy Salt ini dibebaskan dari tuduhan menyatakan laporan keuangan yang menyesatkan dan palsu, sementara CFO atau bawahannya eksekutif bawahannya ini mereka menjalani hukuman 5 tahun karena tindakan yang sama gitu. Nah, di atas ini dijelaskan bahwa si Richard ini awalnya mengelak dan tidak mengakui perbuatannya. Berbeda dengan bawahannya, yaitu si Bill Owen ini dan eksekutif lainnya, mereka semua bahkan langsung dihukum. Ada yang 5 tahun penjara, ada yang masa percobaan 3 tahun, dan ada yang membayar denda. Sehingga menurut saya permasalahan ini nggak masuk akal gitu. Si CEO-nya yang memerintahkannya, tapi dia dibebaskan namun emang pada akhirnya dia di penjara juga, tapi enggak seimbang dengan bawahannya yang lain yang di penjara dan juga didenda lebih besar daripada si Richard ini. Nah, selain itu, setelah dibaca berkali-kali kasus Healthy Salt ini, ternyata perusahaan Healthy Salt ini tidak memiliki sistem pengendalian internal yang berisi sistem check and balance, yang dimana untuk meminimalkan kesalahan dalam laporan keuangan, yang dimana pengendalian internalnya juga dapat membantu meminimalkan penipuan dan penyelewengan dengan tetap menjaga keakuratan. Nah, sebenarnya si FO Healthy Salt ini atau si eksekutif bawahannya si Richard ini sebenarnya bisa mencegah penipuan ini sejak awal. Nah, namun kenapa mereka diam aja? Nah, namun mereka terus meneruskan itu dan diam aja. Nah, karena semua si FO ini atau si eksekutif ini yang dipekerjakan terlibat dalam kasus penipuan dan mereka tidak mempertanyakan CEO tentang hal itu dikarenakan mereka takut dengan si Richard ini dan juga peraturan-peraturan yang ada di perusahaan Healthy Salt. Nah, ada di antara mereka yang takut kehilangan pekerjaan juga, sehingga membiarkan pola tersebut terus terjadi tanpa eh, tanpa mengadukan kepada pihak yang berwenang. Nah, sekian penjelasan dari saya, opini serta identifikasi, terus pelakunya, fraudnya, dan juga tentang kasus Healthy Salt ini. Kemudian kasus berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sarah Dewiyanti, tentang Panimei. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kasus Penimi yang terjadi di tahun 2004 sampai 2006. Tempat kejadian kasus Fannie Mae ini pada 2006 adalah terjadi di Amerika Serikat. Fannie Mae adalah salah satu perusahaan pembiayaan rumah terbesar di Amerika Serikat. Asosiasi Hipotek Nasional Federal (FNMA) umumnya dikenal sebagai Fannie Mae. Selanjutnya kita akan membahas sejarah singkat Fannie Mae. Fannie Mae adalah perusahaan yang disponsori pemerintah Amerika Serikat dan sejak tahun 1968 merupakan perusahaan publik. Didirikan pada tahun 1938 selama Depresi Besar sebagai bagian dari New Deal. Tujuan koperasi adalah memperluas pasar hipotek sekunder dengan melakukan sekuritisasi pinjaman hipotek dalam bentuk sekuritas berbasis hipotek. Memungkinkan pemberi pinjaman untuk berinvestasi kembali aset mereka menjadi lebih banyak pinjaman dan pada dasarnya meningkatkan jumlah pemberi pinjaman di pasar hipotek dengan mengurangi ketergantungan pada asosiasi simpan pinjam atau penghematan berbasis lokal. Selanjutnya kita akan membahas kronologi kasus korupsi yang melibatkan Fannie Mae ini. Krisis finansial yang terjadi di Fannie Mae pada tahun 2004 sampai dengan 2008 disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah praktik akuntansi yang tidak akurat dan manipulatif
dilakukan oleh perusahaan. Fannie Mae diduga menggunakan metode akuntansi yang salah untuk menyembunyikan kerugian yang sebenarnya dan memperlihatkan kinerja yang lebih baik dari yang sebenarnya. Praktik ini sebenarnya bertujuan untuk mempertahankan harga saham perusahaan dan menghindari pengawasan yang lebih ketat dari regulator. Selanjutnya kita akan membahas mengenai modus fraud pada kasus ini. Yang pertama ada manipulasi penilaian aktiva dan kewajiban. Fannie Mae melakukan manipulasi pada penilaian nilai pasar portofolio hipoteknya. Kemudian juga manipulasi pada nilai aset dan kewajibannya diubah dengan cara yang meragukan untuk menciptakan kesan bahwa perusahaan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada yang sebenarnya. Kemudian yang kedua ada manipulasi derivatif ya. Manipulasi derivatif ini Fannie Mae menggunakan instrumen derivatif untuk menghindari atau menunda pengakuan beberapa kerugian yang seharusnya diakui. Kemudian, praktik ini menciptakan ketidakjelasan dalam laporan keuangan dan membuat perusahaan tampak lebih stabil secara finansial daripada yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga ada ketidaktransparan dalam pelaporan. Nah, Fannie Mae ini tidak memberikan informasi yang cukup jelas atau transparan mengenai praktik akuntansi mereka kepada para investor dan regulator. Kemudian hal ini menciptakan ketidakpastian dan memberikan gambaran yang tidak akurat tentang kesehatan keuangan perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada manajemen laba. Terdapat indikasi bahwa manajemen Fannie Mae terlibat dalam praktik manajemen laba dengan merancang kebijakan akuntansi yang lebih menguntungkan mereka pada saat itu. Lalu tindakan ini bertujuan untuk memenuhi target keuangan dan mempertahankan harga saham agar tetap stabil atau lebih tinggi lagi. Kemudian kurangnya pengawasan internal. Skandal ini juga mencerminkan kurangnya pengawasan internal yang memadai di dalam perusahaan. Pengawasan yang lemah memungkinkan praktik-praktik akuntansi yang meragukan untuk terus berlanjut tanpa mendapatkan perhatian yang lebih. Lalu selanjutnya, akibat hukum yang dihadapi oleh Fannie Mae. Ada 3 tersangka dalam kasus ini. Yang pertama ada Franklin Reines, CEO, kemudian J. Timothy Howard, CFO, lalu ada Lenny Spencer, Controller. Nah, pada tahun 2006, skandal akuntansi di Fannie Mae ini menyebabkan serangkaian perubahan dalam manajemen perusahaan dan berbagai tindakan hukum. Berikut adalah informasi mengenai pelaku dan hukuman yang dihadapi pada skandal akuntansi Fannie Mae tahun 2006. Yang pertama ada Franklin Reines. Franklin Reines adalah CEO Fannie Mae. Pada saat skandal terjadi, ia mundur pada Desember tahun 2004 setelah skandal ini mencuat. Kemudian yang kedua ada J. Timothy Howard, CFO. J. Timothy Howard yang menjabat sebagai CFO, Chief Financial Officer Fannie Mae, juga mengundurkan diri pada Desember tahun 2004 terkait dengan skandal akuntansi. Yang terakhir ada Lynn Spencer, Controller, yang menjabat sebagai Controller Fannie Mae, juga terlibat dalam skandal dan mengundurkan diri pada Desember 2004. Pada tahun 2006, Fannie Mae setuju untuk membayar denda yang telah ditentukan, yaitu sebesar 400 juta US dollar sebagai penyelesaian terhadap tuduhan manipulasi akuntansi. Selain itu, Franklin Reines, J.T. Monty, dan Lynn Spencer juga setuju untuk membayar sejumlah dana pribadi sebagai penyelesaian atas klaim hukum. Skandal akuntansi Fannie Mae pada tahun 2004 menciptakan dampak yang besar bagi perusahaan, memicu perubahan manajemen, reformasi perusahaan, dan tindakan hukum yang signifikan. Kemudian, kita akan mengetahui kerugian yang terjadi pada Fannie Mae. Berdasarkan hasil penelusuran, kerugian akibat skandal akuntansi Fannie Mae pada tahun 2004
2004 sampai dengan 2006 disajikan kembali sebesar 6,3 miliar US dollar. Penyajian kembali ini merupakan pengurangan total laba ditahan sampai pada bulan Juni 2004. Skandal tersebut melibatkan masalah akuntansi dan manipulasi pendapatan untuk memenuhi target Wall Street. Kerugian investasi hipotek Fannie Mae juga dilebih-lebihkan secara signifikan ketika pertama kali memperkirakan penyajian kembali sebesar 10,8 miliar US dollar dan kerugian akuntansi akhir menjadi lebih kecil setelah penyajian kembali selesai. Fannie Mae didenda sekitar 400 juta US dollar dan mantan dua eksekutif puncaknya dikeluarkan dari perusahaan. Jadi untuk kasus Fannie Mae ini setelah dicari tahu lebih dalam, tidak ada informasi detail atau resmi berapa tahun mereka di penjara, tetapi informasi yang tersaji hanya kisaran denda yang mereka harus bayar. Opini serta kesimpulan dari pembelajaran kasus korupsi ini. Yang pertama ada ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi. Kasus Fannie Mae menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap standar akuntansi yang ketat. Oleh karena itu, penting bagi sebuah perusahaan untuk memperkuat kontrol internal mereka dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan. Kemudian yang kedua, mempertanggungjawabkan manajemen. Manajemen Fannie Mae harus bertanggung jawab atas skandal akuntansi yang terjadi. Tindakan hukum yang sesuai harus diambil terhadap individu yang terlibat dalam manipulasi akuntansi. Kemudian yang ketiga, regulasi yang lebih ketat. Kasus Fannie Mae menyoroti perlunya regulasi yang lebih ketat dalam industri keuangan. Audit independen yang ketat juga harus diwajibkan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Lalu yang keempat, peningkatan kesadaran dan pendidikan. Kasus Fannie Mae menunjukkan pentingnya kesadaran dan pendidikan yang lebih baik dalam hal akuntansi dan keuangan. Kesimpulannya, kasus Fannie Mae pada tahun 2006 merupakan pengingat penting tentang perlunya kepatuhan terhadap standar akuntansi yang ketat, pertanggungjawaban manajemen, regulasi yang lebih ketat, dan peningkatan kesadaran pendidikan terkait akuntansi dan keuangan. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan integritas dan transparansi dalam pelaporan keuangan, sehingga dapat meminimalkan risiko skandal serupa di masa depan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Noris. Kepada Noris, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Sarah atas waktunya. Selanjutnya akan saya lanjutkan ya tentang terkait kasus The Wreck Panic 1900. Jadi James Whittaker Weeks Februari tanggal 9 1846 pada tanggal 2 sampai tanggal 26 Januari 1904 adalah seorang perempuan dan pernikahan yang bunuh diri di pengadilan kerajaan di London segera setelah dia dihukum karena penipuan. Nah, anak tertua dari 5 bersaudara, dia adalah Putri James Urek, seorang pendeta metodologis, dan Matilda Whittaker, putri seorang penjahit. Ia lahir di Stanford dan menghabiskan tahun-tahun awalnya di berbagai wilayah Inggris bersama ayahnya. Setelah kematian ayahnya pada tahun 1870, keluarga beremigrasi ke Toronto, Ontario, Kanada. Wright kemudian melakukan perjalanan ke Philadelphia, di mana ia bertemu dan menikah dengan Anna Edith. Pada tahun 1878, Wright menghasilkan banyak uang dengan mempromosikan perusahaan pertambangan perak di Leadville, Colorado, dan Lakeville, New Mexico. Meskipun tidak ada perusahaan yang menghasilkan uang bagi pemegang saham, Wright kembali ke Inggris dan mempromosikan banyak perusahaan pertambangan Australia dan Kanada di pasar London. Karir Wright sebagai penipu mencapai puncak pada tahun 1890-an ketika ia membentuk London dan Globe Company yang menerbitkan berbagai penerbit saham dan obligasi yang berhubungan dengan pertambangan. Next. Lalu di sini ada modus fraud pada kasus ini. Terdapat 2 tabel. Yang pertama rekapitulasi fraud tahun 2008 sampai 2014. Yaitu tabelnya yang sebelah kiri. Untuk nomor 2
penipuan di seluruh dunia, itu tabelnya di sebelah kanan. Next. Nah, akibat hukum yang dihadapi The Wright Panic, yaitu dia dihukum karena penipuan pada tahun 1904 sampai dengan 1952. Namun ruang air yang mencolok masih tetap ada meskipun tidak terbuka untuk umum. Next. Kerugiannya berapa? Wright menjadi teman dan penasihat keuangan Sir James Wright, dokter pribadi Ratu Victoria. Faktanya Wright menjadi walinya. Wright dalam surat wasiat pemodal, kemudian hal ini akan menimbulkan kesulitan keuangan bagi dokter karena mengabaikan kepentingannya dalam peristiwa yang berhubungan dengan kejatuhan Wright. Wright akhirnya harus membayarnya Wright $5.000. Semuanya tampak berjalan dengan baik di kerajaan Wright. Ketika pada tahun 1900, ia berusaha untuk menerbitkan obligasi untuk pembangunan Baker Street dan Waterloo Railway. Sekarang jalur Bakerloo London Underground, pembangunan jalur tersebut sulit dan mahal. Alasan Wright ingin terlibat dalam perusahaan masih kontroversial. Dia adalah seorang insinyur pertambangan, bukan insinyur konstruksi untuk kereta api. Kemungkinan besar, Wright percaya bahwa dia akan mampu mengakhiri karirnya di bidang keuangan kota jika dia dianugerahi gelar kebangsawan karena aktivitasnya yang berjiwa publik. Bagaimanapun penerbitan obligasi adalah sebuah berencana. Wright merasa hal ini mengurus sumber dayanya dan hanya sedikit orang yang mau berlangganan ini mengawali kebutuhan seluruh kelompok Wright. Pada titik ini, Wright membuat kesalahan kriminalnya untuk mempertahankan citra solvabilitas dan kesuksesan. Wright terus mendorong ribuan pounds dari satu perusahaannya ke perusahaan lain dalam serangkaian pinjaman. Hal ini menyebabkan beberapa kesalahan penyajian pada neraca. Namun ketika dia mengumumkan bahwa meskipun sekelompoknya tampak makmur, tidak akan ada dividen, masyarakat menjadi curiga. Pada bulan Desember 1900, perusahaan-perusahaan tersebut bangkrut. Wright melarikan diri, tetapi dibawa kembali untuk diadili. Gelombang kejut menyebabkan kepanikan di bursa London. Ada kerugian lain. Marquis of Duvers dan Ava yang dipermalukan meninggal pada tahun 1902 di tengah penyelidikan. Next. Opini serta kesimpulan dan pembelajaran dari kasus korupsi ini. Jadi setelah saya bahas kasus yang saya bacakan tadi, opininya yaitu mengingat status kepanikan sebagai perjuangan melewati batas-batas keteraturan, kebenaran, dan normalitas perkembangan seperti itu, menimbulkan beberapa pertanyaan kontemporer. Yang paling menarik bagi teori kepanikan moral mencerminkan seruan dari beberapa pendukung utama kerangkaian ini berpendapat bahwa untuk mempertahankan kegunaan konseptual dari kepanikan moral, para sarjana untuk menginterogasi bagaimana media sosial menjunjung tradisional arus informasi dan kekuasaan, meskipun ada seruan berulang kali untuk melibatkan diri lebih dalam perubahan teknologi. Penelitian yang ada masih bungkam atau kurang mewakili beragam dampak perubahan teknologi. Mengenali hasil sebelumnya, dalam catatan penelitiannya baru-baru ini menyatakan bahwa para pendekar kepanikan moral telah mengabaikan komunikasi digital dan terus mengutamakan penyiar massal dalam analisis mereka. Ketika perubahan teknologi dibahas, laporan yang diterima bersifat parsial dan tidak lengkap. Berdasarkan diskusi berpengaruh tentang dunia sosial multimedia, diyakini bahwa fragmentasi dan pengadaan sistem media, dinamika yang dipercepat oleh platform online yang ada di mana-mana, mendiverifikasi informasi tentang isu-isu publik dan memperluas kapasitas pembuatan klaim. Hasil yang memperdayakan suara-suara alternatif dan menjadi kerangka kerja Cohens tidak akurat dan tidak berguna. Sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.